Om Swastiastu, semeton semuanya. Swasti Prabda, selamat datang di channel YouTube Undagi Bali. Kembali Titiang Inyoman Murdana hadir berbagi tip bagaimana caranya membangun rumah tinggal di atas tanah yang berukuran minim. Tanah kapling sebut saja, nggih. Nah, nanti kalau sudah jadi seperti ini tampilannya. Nah, ini tampak depan ya. Kita asumsikan bahwa rumah ini berposisi di selatan jalan menghadap ke utara. Nah, ini sesuai dengan tanda kompas ya. U ya, U ini artinya utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Titiang menjelaskan dari barat ya, tampak depan. Untuk memudahkan pemahaman, Titiang akan close satu persatu rumah ini. Itemnya, nggih. Nah, jadi yang tinggal hanya existing atau tanah asli. Nah, tanah ini adalah tanah kapling ya. Tentu kalau kita bicara tanah kapling, ukurannya minim ya. Nah, kebetulan ini adalah request dari Ibu Putu ya. Dimana ukuran tanah beliau lebar ya. Lebar depannya kangin kauh katakanlah ya, dari sisi timur ke barat yaitu 9 meter. Sementara panjangnya nggih dari pinggir jalan ini ya, got katakanlah ya, sampai ke belakang sampai di selat ini adalah 15 meter. Jadi kalau kita kalikan pulumo sekarang, jadi luasnya tanah ini adalah 9 meter dikali 15 yaitu 135. Satu are ya lewat 35 meter persegi. 1,3 katakanlah ya, 1,35 tepatnya. Nah, di atas tanah ini kita akan membangun rumah lantai 2 dengan fasilitas lengkap ya. Jadi di sini rumah utama lantai 2 dengan 6 kamar tidur. Kemudian di sini ada merajan dan di bawahnya juga ada tempat menjajahitan. Nah, kemudian juga ada gerase, nggih. Nah, jadi Titiang akan mereview tentang rumah utama terlebih dahulu, yaitu lantai 1 katakanlah. Nah, lantai 1 seperti ini tampilannya. Tetap ada teras di depan, nggih. Kemudian kita masuk ya, di teras ini ada pintu gebyog nggih. Kita masuk, ketemu nanti ruang keluarga. Oke, nah Tiang akan sorot dari atas saja nggih. Ketemu ruang keluarga. Nah, ini ruang keluarga. Di sini kita bisa berkumpul bersama keluarga sambil nonton TV misalnya. Nah, ini ada TV-nya ya. Nah, di sini ya. Nah, kemudian ruang keluarga ini memang mepet atau bersatu dengan kitchen dapur. Seperti ini kita memasak nanti di sini nggih. Dapur. Nah, kemudian di samping dapur ini ada akses naik ke tangga ya, ke lantai 2. Dauh-dauh nih. Naik ke selatan, belok ke timur. Nah, seperti itu nanti ya. Nah, kemudian di sini ada gudang. Kita manfaatkan sebagai gudang ini di belakang dapur ini ya. Kemudian di bawah tangga pas ya. Jadi tidak ada ruang yang nganggur sifatnya ya. Semuanya penuh dengan apa ya? Ruang-ruang yang nantinya akan diisi barang. Nah, seperti itu. Gudang katakanlah ya. Tentu ibu-ibu itu banyak barangnya. Jadi akan disimpan di sini biar rapi nggih. Nah, kemudian ada ruang tidur. Nah, di sini di lantai 1 ini 2 ruang tidur. Menghadap ke barat ya. Ini pintu masuknya, ini pintu masuknya, kemudian ada toilet 1. Nah, ini toiletnya nggih. Nah, ini toilet di tengah ya. Ini kamar, bedroom ya. Ini bedroom. Ini kitchen ya.
Nah, seperti itu. Ini living roomnya di sini. Nah, di sini gudang ya di belakang. Itu lantai 1. Kemudian naik sekarang ke lantai 2. Okay. Lantai 2 Titiang tampilkan. Nah, ini tadi kan naiknya ke selatan, belok ke timur naiknya. Oke, tembusnya di mana? Tembusnya nanti di sini dia. Nah, di sini tembus ke, di sini tembus. Lantai 2 ya. Oke, di lantai 2 terdiri dari 4 kamar tidur. 1, 2, 3, 4. Master roomnya di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian di lantai 2 ada 1 toilet untuk semua kamar. Nah, seperti itu. Di sini ruangnya anak-anak nanti. Oke. Kemudian juga ada teras keluar. Seperti ini terasnya. Sama ada pintu kebiok nggih. Jadi di sini kita bisa bersantai. Nah, seperti ini nggih. Kemudian di sini juga bisa sekaligus menjadi akses ke Merajan. Oke, sebentar lagi akan Titiang tampilkan Merajannya. Nah, sekarang Titiang akan kasih perlihatkan atapnya nggih. Atap seperti inilah nanti tampilan rumah lantai 2-nya, rumah utama kita sebut nggih. Nah, jadi view atau vis wajah dari depan normatif seperti ini ya. Ini adalah tampak barat nggih. Jadi di sini ada pencahayaan. Di setiap dinding ini ada pencahayaan, baik dari barat maupun dari selatan. Nah, ini seperti amburadul ini. Pencahayaannya glass block ya. Karena kalau yang di sini misalnya untuk pencahayaan tangga ya. Di sini juga pencahayaan tangga seperti itu. Ini pencahayaan gudang. Ini pencahayaan untuk kamar tidur. Nah, seperti itu ya. Ini kamar tidur. Nah, kamar tidur. Semua berfungsi, bermakna. Tidak ada yang tidak bermakna. Walaupun kelihatan amburadul seperti itu ya. Nah, kemudian konsep atapnya itu konsep leher ya. Konsep leher, jadi air cucuran itu tidak akan melewati batas rumah kita. Anggap saja ini adalah memang tetangga ya. Karena batas rumah ini ya, seperti ini. Jadi air cacapan ini, air cucuran ini ya, yang jatuh di genteng turun ini tidak akan langsung ke tetangga. Nah, seperti itu, dia akan jatuh di rooftop namanya ya. Rooftop, kemudian kita salurkan airnya nanti turun ke drainase. Nah, seperti itu ada pipa nanti turun di sini. Seperti itu semeton konsepnya nggih. Nah, untuk rumah lantai 2 ini yang mampu menampung 6 kamar tidur, 2 toilet, 1 living room, kitchen, gudang, ya lengkap itu berapa jadi ukuran rumahnya ini? Tanpa teras nggih. Nah, tanpa teras, dalam arti tidak termasuk teras. 7,69 dikali 9. Berapa ya? 7,69. Nah, volumonya sekarang ya 7,69 dikali 9. Jadi 69 meter persegi, 21 ya. Anggap 70 meter persegi kali 2 sekarang 140 meter persegi. Seperti itu semeton ya. Kedepannya cuma 7 meter, 69. Sementara terasnya lagi berapa meter iki? Terasnya untuk bersantai nggih. Di sini di teras ini kita bisa lagi 2 meter 5 ya. Nah, di sini bisa duduk-duduk. Nah, seperti itu. Oke, Titiang lanjut tampilkan Merajan. Nah, ini Merajan sesuai dengan request dari Ibu Putu tadi. Untuk tangga Merajan ya. Jadi kita kan ada space di sini. Ini kita manfaatkan sebagai tangga ya. Jadi naik ke timur, kemudian kembali ke barat, naik. Nah, di sini berbarengan dia. Jadi numpuk nggih. Numpuk sekaligus dia akan menjadi dari rumah utama kita bisa masuk dan dari bawah pun juga bisa masuk.
Seperti itu. Multifungsi ya, multi akses katakanlah ya. Dari sini bisa, dari bawah pun bisa. Tidak masalah. Tidak masalah. Kalaupun satu tangga misalnya dari rumah saja ke Merajan tidak masalah. Dari sini juga saja tidak masalah ya. Sesuaikan saja dengan situasi. Seperti itu. Kemudian di bawah terlebih dahulu fasilitas apa yang ada di bawah. Nah, di sini ada kebetulan beliau menginginkan kamar suci ya. Nah, di sini ada kamar suci. Nah, kamar suci di bawah, Kemudian di sini ada tempat menjajahitan. Istilahnya balai katil. Balai katil itu bisa tempat moton. Tempat prosesi manusianya. Seperti itu. Mau tanding, mau oton, menjajahitan gitu istilahnya, Jadi aktivitas ibu-ibu ini akan banyak di sini, banyak sekali ya. Nah, kemudian di atasnya ini bisa kita manfaatkan untuk naruh barang-barang apa, misalnya barang-barang sarana upakara, bisa kita taruh di atas ini. Seperti itu semeton ya. Jadi di sini kita bisa menjahitan atau bahkan kita kalau ada tamu kita ngobrol di sini bisa. Lebih enak di sini ngobrolnya ketimbang kita masuk ke living room ini. Di sini maksudnya ya. Seperti itu lebih enak di sini. Welcome sekali. Karena memang aktivitasnya akan banyak di sini justru. Oke, sekarang kita akan mereview Merajannya. Naik dulu ke timur, kemudian belok ke utara, benar dah kemudian naik ke barat. Nah, seperti ini jadinya nanti. Di Merajan normatif ada penglurah, ada kemulan Nah, seperti ini. Kemudian ada padmo, ada taksu. Kemudian ada piasan alit. Seperti itu. Nah, kemudian untuk merajannya saja, berapa ukuran merajan ya? Jadi Tidiang akan mengklus ini dulu untuk bisa mengukur. Merajan akan Tidiang ukur ya berapa kali berapa merajan ya. Di bawah kolom maksudnya tiang ya. Jadi untuk merajan itu 387 kali 5 meter 70 untuk tiang. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk di atas bordes katakanlah atau dak berapa kebutuhannya? Nah, ini sekarang. Untuk dak itu 4 meter 16 dikali 416 dikali 551, 5,5 katakanlah ya. Hampir ngompek 1 meteran. Nah, artinya minimal segitu, 551 dikali 416 minimal itu dibutuhkan lantai merajan agar merajan ini mampu terakomodasi. Penglurah, kemulan, padmo, taksu, itulah minimal. Dan kemudian di sini kita dapat akses teras katakanlah, ya tempat ini. Tidak mungkin kita langsung masuk ke merajan. Di sini ada space sehingga kita pasang safety-nya di sini yaitu railing. Nah, seperti itu sebentar ya. Tidak langsung masuk ke merajan. Jadi kalau masuk langsung ke merajan tidak bisa. Tentu tidak bisa. Memang kita harus membuatkan jabo istilahnya. Nah, seperti itu mengenai merajan ya. Jadi semuanya ada fungsi dan manfaatnya. Seperti itu sebentar. Kemudian ini fasilitas Grasso lagi satu yang tampilkan. Grasso, oke. Nah, ini Grasso. Masih mengambang, Nah, jadi kalau misalnya mobil ya kita masukkan itu, jadi aman dia di sini. Di Grasso memang tidak parkir di luar ya, mampu mengakomodasi mobil, motor. Nah, seperti itu. Bahkan kalau motor bisa bahkan lagi 2 bisa masuk motornya ya. Nah, nanti kita rapikan saja di sini bisa kok masuk. Nah, di sini tetap aman dia. Teras kita tetap aman. Ya maklum. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa rumah
yang minimalis katakanlah di area 1,35 tidak bisa sebebas di tanah di desa yang luas. Jadi lumayan ini sudah mampu mengakomodasi banyak fasilitas ya yang tersedia di area tanah 1,35 ini. Seperti itu semeton. Kemudian kita tembok sekarang. Nah ini tembok Jadi di sini ada lebuh biasa di ujung barat ya, menghadap ke jalan. Kemudian di sini juga ada tempat membanten, mau kalau, adi kalau ya. Nah, kemudian juga ada railing safety pokoknya. Seperti ini tampilan keseluruhan kalau kita selektif dalam menata bangunan ya yang berdiri di atas tanah 1,35. Seperti ini tampilannya. Yang paling penting semeton, ketika kita membangun pastikan bahwa yang utama itu adalah kebutuhan. Pertama, kebutuhan rumah utama. Yang ini ya, berapa orang yang akan tidur di sini. Jangan sampai tidak dapat kebagian kamar tidur. Itu yang kita maksudkan. Kamar tidur itu wajib berapa? Itu harus kita hitung terlebih dahulu. Kemudian toilet pasti, kemudian apa lagi? Kitchen, dapur katakanlah ya, dapur bersih di sini yang kita maksudkan. Itu sudah pasti. Itu memang harus dihitung terlebih dahulu kebutuhannya berapa kamar tidur. Harus ada kitchennya, ada dapur, harus ada tempat bersantainya. Nah, setelah itu baru kita berhitung soal aksesoris atau kebutuhan lainnya. Nah, seperti itu. Ya seni katakanlah, baru kita berpikir seninya. Kebutuhan dulu terpenuhi. Setelah itu baru kita menghitung seni. Nah, seperti itu semeton. Estetikanya nomor 2 ya. Fasilitas terlebih dahulu, kemudian di Merajan misalnya. Utamakan Merajan. Nah, seperti itu. Geraso, pastikan bahwa geraso itu mampu menampung mobil. Jangan sampai kita memuat geraso, mobilnya nggak bisa masuk. Bahkan mobilnya nonyol keluar dia. Nah, kan banyak kejadian itu geraso, memang kita ada geraso, tapi mobilnya masih begini dia posisinya. Jadi tidak bisa ketutup pintunya seperti itu semeton. Masih nongol. Kenapa? Karena itu salah perhitungan. Salah perhitungnya gerasonya itu pendekan ya. Atau bahkan manuvernya ini, mobil itu bisa masuk seberapa sih idealnya lebar pintu yang harus kita buat. Nah, itu harus selektif juga perhitungannya. Kita sesuaikan juga dengan lebar jalan di depan tanah kita itu berapa lebarnya. Pastikan bahwa ketika mobil itu nanti masuk ke geraso, jadi manuvernya itu enak, tidak susah kita memasukkan mobil di geraso. Baret nanti ya kena senggol ini misalnya. Itu perhitungannya yang matang yang dia maksudkan ya. Baik semeton, itu pentingnya kita mendesain rumah terutama agar pertama kebutuhan kita terakomodasi. Bangun itu sesuai dengan kebutuhan kita jadinya ya. Kemudian ideal dengan tanah yang kita miliki. Itu yang paling penting ya. Kebutuhan yang pertama, yang kedua itu baru kita bicara masalah estetika, seni. Nah, seperti itu ya. Tapi di sini juga kita harus juga berpedoman kepada etika bangunan. Nah, jadi konsepnya ada 3. Pertama yaitu kebutuhan ya, kebutuhan wajib. Nah, yang kedua etika bangunan. Etika bangunan itu apa? Etika bangunan itu adalah posisi Merajan itu di mana. Itu etika ya, jangan sampai Merajan itu di teben gitu istilahnya, atau Merajan itu di bawah dan lain sebagainya ya, atau kurang ideal lah seperti itu ya. Itu yang disebut dengan etika bangunan, di mana harus posisinya yang benar. Kalau Merajan itu di hulu ya, hulu itu ada 3, hulu Kangin sebagai linggih Betara Surya, Hulu Kajo sebagai linggih para dewa gunung ya, Hulu Kajo, dan juga Margi Agung jalan.
simbol Ruobinedo seperti itu. Salah satunya di mana saja kita posisikan kerajaan itu, yang penting di sudutnya Ulu ya, di sudut Kajo Kengin boleh, yang penting di sudutnya ya. Nah, seperti itu semeton. Semoga saja bermanfaat. Yang paling penting ketika semeton ingin membangun rumah ya, rumah lantai 2, lantai 3, lantai 1 secara keseluruhan, tiang siap membantu mendesainkan dan juga mengerjakan proyek ya, dari nol sampai selesai, sampai finish serah terima kunci. Tim di tiang banyak ya. Nah, jadi desain di tiang ini, di tiang langsung mendesain undagi Bali. Kemudian tim pengerjaan di lapangan adalah CP Mulia Bali Style. Nah, ini perusahaan di tiang. Nanti kita akan bekerja bersama tim ya untuk menyelesaikan proyek. Baik semeton, terima kasih Aksamayang atas keterbatasan di tiang Sinop dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.